Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama saya di Renungan Saat Teduh dan Renungan Kristen hari ini, di mana pada hari ini saya mengangkat suatu tema, yaitu meneladani doa pagi Daud. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami agar pada hari ini kami juga bisa mengerti kehendak-Mu, dan kami bisa belajar daripada Daud, bagaimana dia menjalin hubungan yang intim dengan Engkau, bagaimana dia mengerti kehendak-Mu, bagaimana dia menyimpan di dalam hatinya benar-benar rasa takut akan Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mengerti lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, pertama saya ingin mengulang kembali apa yang sudah pernah saya bagikan kepada saudara sebelumnya, yaitu sekalipun sekarang kita telah salah jalan, di saat kita salah jalan, kita mengharapkan Tuhan menolong kita. Ada banyak keputusan yang salah yang kita buat waktu kita berjalan, memilih jalan kita sendiri. Dan di dalam kesusahan ini mungkin saudara akan merasa, kok Tuhan tidak pedulikan saya? Mungkinkah Tuhan tidak akan menolong saya, mendengar doa saya? Masalah saya kok tidak cepat selesai? Saudara, saya ingin bagikan pesan ini bahwa di saat ini kita harus tetap membulatkan tekad kita sampai Tuhan menemukan ketulusan hati kita. Kita ingin bertobat, ingin sungguh-sungguh berbalik kepada Dia. Ingat, kita telah salah jalan. Jangan paksa Tuhan dengan cepat mengambil suatu keputusan atau memakai caranya dengan jalan pintas untuk menolong kita. Kita juga harus memberikan waktu untuk Tuhan melihat lagi, menilik lagi ke dalam hati kita. Kita mudah berkata di mulut bahwa kita telah salah jalan. Tapi apakah kita benar-benar menyadari di dasar hati kita yang paling dalam bahwa kita sesungguhnya telah membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kita benar-benar di dasar lubuk hati kita ingin bertobat dan berbalik lagi kepada Tuhan. Saudaraku, percayalah dahulu, Tuhan punya caranya sendiri dalam menolong kita. Sekalipun sekarang kita belum mengerti banyak kehendak Tuhan, oleh karena kita telah lama ada di jalan kita yang salah. Tapi percayalah, Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya akan menolong kita mengerti lebih jauh kehendak-Nya. Hari ini saya akan mengangkat firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-5, ayat yang kedua dan ketiga. Kita mulai. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Saudara, berilah telinga kepada perkataanku. Kita ingin pada saat orang lain memperhatikan kita, sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita katakan. Kita ingin bukan hanya dia memandang kita. Kalau kita melihat dia tidak memperhatikan kita, seakan-akan tidak menggubris perkataan kita, kita bahkan dengan kesalnya mungkin, telingamu taruh di mana? Itu kalau kita berkata kepada anak kita. Pada saat kita marahi anak kita, dia tidak mendengar perkataan kita, kita akan berkata kepada dia, atau guru kita berkata kepada kita, telingamu ditaruh di mana? Di sini Daud mengatakan, Tuhan, berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Apa yang dimaksud indahkanlah keluh kesahku? Yaitu maksudnya adalah, Tuhan, perhatikanlah perasaanku yang hari ini. Begitu aku merasa stres, begitu aku merasa tertekan, perhatikanlah emosiku, perhatikan betapa aku sedih, keluh kesahku. Kiranya Tuhan Engkau memperhatikan. Jadi di sini betapa Daud sangat ingin Tuhan memperhatikan dia. Dan selanjutnya dia berkata, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Raja berkuasa kepada rakyatnya, dan Allah berkuasa kepada raja. Di sini Daud sangat-sangat mengerti betapa dia takut akan Tuhan. Dia tunduk, selain tunduk Tuhan sebagai raja dia juga percaya Tuhan juga berdaulat. Semuanya ada di keputusan Tuhan. Tuhan bisa membalikkan segala sesuatu fakta.
Tuhan bisa dengan segera menolong dia. Karena dia percaya hanya satu-satunya jalan harapan dia yaitu Tuhan yang bisa menolong dia. Selanjutnya di ayat 4 dan 6 dikatakan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Aku menunggu-nunggu. Saudara, pagi hari adalah pada umumnya orang berpikir itu adalah pagi, waktu yang paling tepat kita mencari Tuhan. Di keheningan malam itu kita bisa lebih hikmat, lebih khusyuk lagi berdoa. Saya melihat pada saat kita mengalami kesulitan, banyak orang memilih di waktu pagi benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, menangis, membaca firman-Nya. Tapi saudara, apakah kita juga bisa seperti itu jika kita tidak ada masalah? Pagi hari tantangannya sangat berat. Banyak orang Kristen tidak mampu pagi hari bangun. Dia merasa waktunya sangat-sangat membuat dia masih merasa ngantuk. Aku menunggu-nunggu. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa kalau sesuatu hal yang penting, demi makanan yang kita sukai, demi barang yang kita ingin beli, kita rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan makanan itu. Saudaraku, di dalam waktu kita mencari Tuhan, dalam waktu doa kita, apakah kita juga seperti itu? Benar-benar mengatur waktu kita, benar-benar membawa tubuh kita, benar-benar melatih tubuh kita untuk mempunyai waktu doa-doa yang khusus bersama Tuhan, sekalipun kita tidak ada masalah. Daud melakukannya. Daud tahu dia harus tetap sungguh-sungguh sekalipun tidak ada masalah. Karena yang dia sembah, karena kepada dia berdoa itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Perhatikan saudara, selanjutnya dikatakan, engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang kepadamu. Pembuat tidak akan tahan di depan matamu. Jadi di sini Daud menyadari dia berdoa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Apa itu kefasikan? Kefasikannya itu ketika kita waktu ada masalah mencari Tuhan dan waktu tidak ada masalah kita membelakangi Tuhan. Itulah kefasikan. Kita harus menyadari orang jahat pembuat tidak akan mungkin bertahan di hadapan Tuhan. Saudara, waktu kita berdoa, pernahkah kita memperhatikan isi hati kita? Bukan hanya di mulut kita berkata, Tuhan aku telah salah. Tapi bisakah dengan dari lubuk dasar hati kita benar-benar menyadari, Tuhan aku butuh berkat kasih setiamu. Jadi selanjutnya di ayat 8 dan 9 dikatakan, Tuhan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau Tuhan. Saudaraku sekalian, kita datang ke gereja adalah ibadah. Tetapi ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh. Ibadah yang sejati didasari karena kita benar-benar menyadari kasih setia Tuhan yang besar. Betapa pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Dan kita tidak lagi ingin membelakangi Tuhan. Kita bertekad berjalan di jalannya Tuhan. Takut kita akan Dia bukan karena ada maunya saja, pada saat-saat tertentu saja, tetapi di setiap langkah kita. Maka Daud berkata, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Keadilan-Mu. Saudara, kita mengharapkan keadilan Tuhan. Pernahkah kita berkata kita juga harus berbuat adil dengan Tuhan? Tuhan mengasihi kita, kita harus membalas Dia dengan kasih. Dia setia, kita harus dengan setia dan tidak lagi mengkhianati Dia. Lepas dari kefasikan kita, tinggalkan kefasikan kita. Ratakan jalan-Mu Tuhan. Saudara, saudara memilih jalan yang mana? Jalan saudara atau jalannya Tuhan? Daud sangat menyadari hal ini. Yang pertama, dia menyadari Allah sangat Maha Tahu dan selalu menilik hati kita saat kita berdoa. Jadi kalau pertama kali saudara sudah menyadari kesalahan saudara, itu adalah hal yang baik. Pada saat saudara menghadapi masalah di depan saudara, tunggulah sampai Tuhan menilik hati kita, melihat ketulusan hati kita, melihat apakah kita benar-benar bertekad hidup
di dalam kekudusan? Apakah kita bertekad punya prinsip ini bahwa kekudusan dalam kerohanian adalah harga mutlak? Apakah kita bertekad berjalan menurut jalannya Tuhan? Saudara berjalan di jalannya sendiri, memilih jalan sendiri, pasti ada hal yang tidak lancar. Berjalan di jalan Tuhan juga pasti ada masalah. Tetapi bedanya, kalau berjalan di jalan Tuhan ada masalah, itu berarti Tuhan mendatangkan kebaikan. Tuhan akan membuat kita dewasa di dalam rohani kita. Tuhan akan membentuk kita, mengubah batinia kita, agar kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saudara, pilihlah berjalan di jalan Tuhan. Pada saat engkau punya masalah, tangan Tuhan tetap menyertai kita. Kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Tuhan memberkati saudara. Kiranya kebenaran firman ini menguatkan kita agar kita benar-benar mengasihi Tuhan. Amin.